Bismillahirrahmanirrahim. Juga beliau mengangkat dalil surah Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita. Fasik itu nggak jelas statusnya orang ini, siapa gurunya, lingkungan di mana dia hidup, bagaimana tanggapan keluarganya, bagaimana teman-temannya menilainya, gitu ya. Maka periksalah baik-baik, periksa dengan teliti, agar kalian tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu. Makna menyesal ini kalimat santun dari Allah SWT, artinya kalian akan saya hukum dengan berat nih. Jadi hanya sekedar nerima, gosip. Maka teman-teman, kalau ada informasi yang sampai kepada kita, yang kita lakukan beberapa hal. Yang pertama sekali, tanya dulu, ini ada hubungannya sama saya nggak? Nggak ada hubungannya sama antum, anggap tidak dengar. Cukup ingkar mungkar, ya Allah perbaiki, ya Allah berikan hidayah. Kalau hubungan sama antum, nama antum dibawa-bawa, oke. Kalau enggak, jangan ikut-ikutan. Nggak usah masuk ke zona orang lain. Masih banyak urusan kita yang harus kita selesaikan. Kemudian setelah itu, kalau ada hubungan sama kita, tabayun, cross check dulu. Cross check pun itu betul-betul mendengarkan informasi dan melihat bukti-bukti. Karena orang fasik itu, salah satu cirinya, mereka kalau menyebarkan gosip, mereka punya argumentasi, bukan tidak punya. Syaitan membantu mereka membuat argumentasi itu. Seakan-akan betul-betul dia gambarkan di depan kita, kalau ini benar orang melakukannya. Apa Allah sebutkan tentang ciri orang munafik dalam surah Munafik? Nabi Muhammad SAW sendiri bisa terpengaruh dengan mereka karena mengatur retorika, menyusun data-data palsu segala macam untuk menyesatkan atau menyalahkan orang yang sedang dia tuduh. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in yaqulu tasma' liqaulihim, ya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim. Ada dua cirinya. Orang munafik, penampilannya, paras wajahnya, pakaiannya semua bagus, menarik kalau dilihat. Plus, kalau dia berkata, kau akan mendengar hai Muhammad, dari retorika yang disusun. Karena mereka itu dusta. Makanya teman-teman cross check, dan cross check itu bukan hanya sekedar data-data. Sumber yang sedang menyampaikan kita ini orangnya benar gak nih? Kalau zaman dulu ulama hadis untuk menilai orang itu layak jadi rujukan dalam sanad hadis, dipelajari, dicari tahu siapa guru-gurunya dulu. Makanya kalau kita lihat di buku-buku yang menjelaskan tentang biografi para perawi hadis, itu dicari. Di situ ada guru-gurunya siapa saja, fulan. Kalau dia sudah sampai pada tingkat orang yang ahli hadis, ditulis itu murid-muridnya siapa, fulan. Plus apa pendapat ulama tentang dia. Itu baru orang itu bisa diterima informasinya. Kita sekarang subhanallah nggak tahu orang ini dari mana asalnya, siapa gurunya, ya. Bahkan mungkin kalau kita tanya keluarganya, mungkin dia buruk di keluarganya sendiri, mungkin nilainya buruk. Tapi subhanallah banyak orang mengambil informasi dari dia. Itulah yang luar biasa di sini. Dan akhirnya akan menyesal, karena kalau dia salah bagaimana dia perbaiki. Apalagi kalau meninggal belum sempat minta maaf, ini sulit, gitu kan? Juga hadis yang diangkat oleh penulis ini semua masih baru kita baca dalilnya, ya. Akan lebih dalam kita bahas insyaallah sebentar. Abu Mas'ud atau Hudzaifah secara marfu disebutkan dari Abu Mas'ud atau Hudzaifah radhiyallahu anhuma secara marfu, bi'sa matiyatur rajul za'amu, sejelek-jelek kendaraan seseorang dalam berbicara, berinteraksi, tanda kutip, mereka menyangka.
kayaknya begini, sepertinya orang itu bilang. Hadisnya riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu dikatakan kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dianggap berdusta dengan mengatakan semua apa yang dia dengar. Dan tentu hadis ini semuanya adalah hadis-hadis yang sahih, ya. Hadis ini riwayat Muslim di nomor 5, ya. Di sini cuma ditulis nomor 5 saja. Kebanyakan sekarang teman-teman sekalian yang terjadi adalah ini yang terjadi di lapangan yang kita bisa lihat depan mata kita. Orang-orang fasik ini yang tersebar di tengah masyarakat kaum muslimin, penampilannya seperti kita kaum muslimin. Maka dia juga muslim, tetapi dia menunggangi penampilan-penampilan islami. Kalau bahasa pengajian kita ikhwah, akhwat. Tapi masuk di taklim untuk menipu orang dengan performanya dia, untuk menarik perhatian orang, untuk bindam gitu. Saya sering sekali ketemu ikhwah itu. Ustaz, bagaimana ya anak menghadapi ada orang yang menipu anak? Kenapa akhi kasusnya? Kasusnya penampilannya kalau sholat di saf pertama berjenggot, ya. Kalau pengajian selalu di depan, di grup suka kirim jadwal-jadwal pengajian, luar biasa aktifnya. Jadi pada saat dia tawarkan proyek, anak percaya. Nah, seperti itulah mereka menjual penampilan mereka. Begitu berjalan waktu, subhanallah, semua manipulasi. Dan itu berapa kali saya dibahasakan dengan ikhwan jemput pengajian itu hari, dibahasakan itu sama mereka di mobil. Ada yang cerita ini, ada yang cerita itu, hampir semua, gitu kan? Hampir semuanya. Dan saya pun menemukan banyak kasus seperti itu. Nah, ada beberapa orang yang pernah bergabung dengan kami, saya tahu betul luar biasa penampilannya, tapi luar biasa juga penipuannya. Iya. Jadi karena ketahuan berbuat salah, akhirnya menyebarkan isu untuk menutupi kesalahannya. Ini subhanallah keburukan di atas keburukan.